You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Bandung yang saya cintai. Alhamdulillah kembali jumpa di program podcast Kang Teddy Menyapa. Dan hadir di sini tamu spesial Kang Teddy Menyapa hari ini. Beliau adalah Kapten Timnas Amputasi Indonesia yang kemarin baru berlaga di Piala Dunia Amputasi di Turki. Namanya, insya Allah mudah-mudahan ada yang sudah kenal. Beliau adalah Kang Adit. Kurjeng Ejing, Kang Adit, selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Gimana Kang Adit? Ke GBLA rasanya nih? Pertama kali lagi, karena saya sering standby di Jakarta. Oh, saya sudah di Jakarta ya. Terakhir main di sini tahun berapa? Tahun 2016. 2016 ya. Waktu dulu main sebagai Persib Junior atau? Saya di Persib Junior tahun 2014. 2014 ya. Biasa. Jadi hari ini spesial nih. Beliau salah satu pemuda inspiratif menurut kami karena menjadi kapten timnas amputasi yang kemarin berlaga di Turki. Dengan keterbatasan beliau, tapi beliau bisa memberikan prestasi yang terbaik. Jadi kita ini ingin tahu nih banyak masyarakat Kang yang apa sih amputasi itu gitu. Kemarin juga lumayan viral juga sih di teman-teman. Ini ada timnas Indonesia yang ke Turki, yang kita aja tim PSSI senior itu betapa susahnya masuk di laga AFC, apalagi World Cup gitu ya. Tapi ternyata timnas amputasi kita bisa menembus ke Piala Dunia di Turki gitu, kemarin ini. Nah, barangkali Kang Adit bisa disampaikan nggak terkait dengan amputasi itu apa gitu sebetulnya? Jadi INAP ini suatu wadah gitu. Satu wadah sepak bola khusus disabilitas, tapi Disabilitas ya. termasuk amputasian juga. Jadi orang-orang yang memiliki keterbatasan entah itu dari kecelakaan atau bawaan dari lahir bisa bergabung di sepak bola sana gitu ya. Iya. Dan Kang Adit pun salah satu yang mengalami itu gitu ya. Bisa diceritakan nggak Kang Adit dulu sebagai pemain Persib Junior kemudian dapat musibah katanya gitu ya, harus diamputasi atau apa, gimana tuh Kang Adit ceritanya? Jadi pada tahun 2014 saya kan sempat di klub Persib zaman di Romatos. Jadi zaman dulu tuh belum ada regulasi usia gitu, masih dibarengin kalau latihan. Iya. Barengan Febri, Alpat, terus Hen-Hen. Oh, sekarang Hen-Hen juga pernah bareng lah gitu ya? Bareng latihan. Jadi kalau saya sempat ikut suratin di U17, alhamdulillah juara di sejauh barat. Wes, tepuk tangan itu pernah juara luar biasa. Oke, gitu ya. Kemudian pada tahun 2015 kalau nggak salah kan PSSI itu dibekukan. Nah, saya kemungkinan kan pasti jarang event gitu kan. Saya pelariannya untuk kuliah. Kuliah. Karena melihat pasti banyak event di kampus gitu. Jadi main bola tuh di kampus. Pas tahun 2017 saya mengalami kecelakaan, cedera lah. Cedera jadi karena main bola gitu cederanya? Main bola juga. Cederanya cedera lutut atau cedera? Jadi patah tulang kering. Patah tulang kering ya. Dengan kiper. Jadi kena tackle kiper. Jadi waktu itu saya punya dapat peluang gitu. Nyetak gol tapi kena benturan kiper. Akhirnya saya cedera gitu. Cedera. Berapa lama cederanya terus? 2 tahun gitu kan. 2 tahun? Masyaallah ya. Fatal penanganan. Jadi pertama itu saya
setelah cedera dapat pertolongan tuh Pak. Pertolongan pertama tuh karena memang teman-teman panik gitu. Iya. Terus dibawa ke ahli patah tulang langsung. Oh nggak dibawa ke rumah sakit dulu gitu? Jadi nggak ada tindakan ronsen dulu gitu. Nah ini pelajaran buat kita. Di situ 2 tahun saya di ahli patah tulang, nggak ada perkembangan baik karena memang kondisi kaki apa ya, memang udah nggak aktif gitu. Kalau untuk digerakkan itu udah kayak udah mati gitu. Udah mati gitu. Udah kerasa. Masya Allah. Akhirnya saya memutuskan untuk diamputasi walaupun keputusan berat gitu. Tapi demi kebaikan saya ke depannya ya. Itu saran dari medis gitu ya? Dari medis. Untuk diamputasi. Berarti diamputasinya dari mana? Dari di atas lutut. Oh, di atas lutut. Oh, gitu ya. Tapi kayak normal ini. Alhamdulillah saya sama Pak Deh, Pak. Nah, itu tuh pakai kaki palsu atau gimana? Waktu itu main bola. Enggak, waktu sekarang Pak sekarang Kaki palsu. bisa dilihatin. Teman-teman lihat nih. Subhanallah. Jadi ini Allahu Akbar. Jadi di biasa muter. Produk mana Kang ini teh? Iya mah buatan Solo. Buatan Solo ya? Ya ini rekan-rekan bisa dilihat nih Kang Adit ini dulu cedera karena penanganan tidak tepat gitu ya. Kemudian akhirnya mengalami infeksi kayaknya Kang Adit ya. Dan saran medis untuk keselamatan beliau karena bisa kalau infeksi itu bisa ke seluruh tubuh berarti diamputasi ya. Nah itu amputasi tahun berapa? 2019. 2019, 2 tahun. Subhanallah, ini pelajaran yang sangat berharga juga nih. Jadi bisa dilihat nih Kang, rekan-rekan semua, beliau diamputasi gitu pakai kaki palsu buatan Solo yang bisa diputar-putar gitu ya. Iya, jadi fleksibel sih Pak ini. Luar biasa nih ini. Bisa diatur ketinggiannya. Tinggian segala macam itunya ya. Apa sih ayunannya bisa? Ayunannya gitu ya. Ini kayak barusan tuh saya lihat si Ganu biasa ya gitu ya. Jadi ini juga informasi gitu ya buat teman-teman yang mengalami musibah, jangan pesimis, harus tetap optimis. Kita rehat dulu dan tetap di Kang Teddy Menyapa. Terus optimis. Oke, kembali lagi wargi Bandung. Kita bersama dengan Kang Adit. Tadi kita mendengar bagaimana musibah yang menimpa beliau sampai 2 tahun. Beliau harus berobat dan akhirnya ada sebuah keputusan yang tadi beliau katakan berat gitu ya, harus diamputasi. Dan ternyata saya dapat informasi Kang Adit ini bukannya lemah tapi justru semakin bersemangat gitu ya untuk bangkit dari musibah yang ada. Nah kita ingin dengar nih Kang Adit pasca amputasi kemudian saya dengar juga kan bisa masuk PSSI amputasi ataupun tim sepak bola amputasi Indonesia. Ceritanya kayak gimana sih Kang Adit itu luka-liku ininya apa perjalanannya? Ya, jadi setelah saya mengambil diamputasi karena memang butuh waktu juga gitu untuk recovery gitu. Untuk bisa jalan lagi, berdiri lagi. Karena saya seperti bayi lagi gitu. Oh, butuh waktu berapa tuh bisa butuh waktu jalan aja lah gitu? 3 bulan. 3 bulan. Bisa jalan pakai tongkat. Jadi sebulan tuh saya tahap fisioterapi, tahapannya tuh harus penguatan kaki dulu agar kuat berdiri gitu. Setelah kuat, tumpuan, baru saya menjalani aktivitas. Jadi tujuan saya tuh bisa mandiri dulu gitu, bisa mandiri dulu minimal aktivitas bisa bawa diri gitu. Leleng halu teh gitu ya. Nah, dapat informasi ada tim sepak bola amputasi dari mana Kang? Jadi ada teman gitu share video sepak bola amputi di sosmed. Saya lihat wah menarik gitu. Tertarik. Ya saya niatnya hanya untuk keringetan aja sih ke lapangan. Askes gitu ya? Iya. Asal kesang. Olahraga. Tapi makin sini makin apa ya? Makin tertarik gitu. Karena memang hal baru buat saya. Harus pakai tongkat main bola. Sulit juga. Terus yang jadi apa sih? Kesulitannya itu ketika bola kena tongkat itu kan termasuk handsball dalam peraturan. Oh, kena tongkat itu handsball. Oh, handsball kena tongkat teh gitu ada unik. Oke, kumaha tanya. Sulit juga gitu. Satu kaki dibarengin tongkat. Karena tongkat sekarang kan dijadikan keseimbangan juga untuk tubuh, jadikan tumpuan juga. Jadi harus berdamai dengan tongkat juga gitu.
Nah, butuh latihan berapa lama bisa memainkan tongkat dan bola teh gitu? Jadi setahun Pak, Setahun belajar. Jadi 6 bulan saya ke fundamental dasar, Hmm. tapi main bola dengan tongkat. Selebihnya saya mematangkan gitu. Pertama kali belajar lagi istilahnya manajong deui teh tahun berapa itu teh? Tahun 2019, jadi 3 bulan pasca diamputasi saya langsung gitu, main bola lagi ke lapangan. Buat teman yang share video itu, siapa Kang namanya Kang? Gani ya. Kang Gani berkah Kang Gani nih dengan informasi Kang Gani ini menginspirasi Kang Adit untuk kembali berolahraga, untuk kembali bangkit gitu ya, untuk kembali bermain sepak bola nih. Nuhun nih. Jadi teman-teman yang kalau punya informasi apapun juga jangan ragu-ragu, kalau kebaikan share aja gitu. Boleh jadi ada orang yang tertarik. Salah satunya mungkin Kang Adit gitu, mendapatkan informasi positif gitu ya. Karena sempat ini Pak, saya berpikir mungkin udah pensiun gitu untuk bermain Sempat sepak bola. frustasi nggak dulu? Ya sempat gitu. Wah, Ketika sempat ya? sakit setahun karena memang harus mengambil keputusan istikharah gitu Pak. Wah, alhamdulillah istikharahnya. Ambil keputusan untuk diamputasi atau melanjutkan pengobatan tradisional, berat gitu mengambil keputusan. Tapi alhamdulillah gitu dikasih jalan terbaik untuk saya, walaupun kehilangan satu kaki, tapi saya bisa mandiri lagi gitu menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, ini kuncinya nih buat kita semua nih, apalagi pemuda. Kalau akan menentukan pilihan agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa istikharah gitu. Insya Allah kalau kita sudah istikharah, mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kemudahan-kemudahan. Innamal usri yusra, fa innamal usri yusra. Setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan di ayat ini tuh luar biasa, 2 kali memberikan semangat buat kita gitu. Wah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Nah, insya Allah Kang Adit ini tadi bisa kembali untuk beraktivitas. Nah, Kang, proses kemudian menjadi anggota ataupun dari tim amputasi ini dipanggil atau gimana tuh prosesnya? Jadi saya kontak langsung sih. Kontak langsung. Karena punya etikat untuk menambah teman juga gitu. Alhamdulillah. Terus pada tahun 2019 September saya kontak lalu bergabung, karena memang INAP ini kan baru berdiri juga pada tahun 2018. 2018, 2019 gitu ya berjalan. Jadi dulu tuh kayak komunitas sih Pak, sepak bola. Tapi makin ke sini banyak event, ada keseruan dari ini. Alhamdulillah. Jadi langsung dipanggil oleh nasional gitu. Karena kan saya juga masih penasaran gitu kan, cara berlarinya kan tekniknya itu beda gitu. Kayak kanguru gitu, aclok-aclokan. Aclok-aclokan itu. Bukan aclok-aclokan. Kayak pocong oke. So, karasa iri gitu. Pocong pun jadi iri ketika lihat pemain amputasi karena aclok-aclokan si kanguru teh gitu ya. Luar biasa. Tapi itu dinikmati, dan dari perbedaan kebutuhan energi gitu ya, teknik, kalau saya ngelihatnya lebih susah dan lebih butuh energi besarnya buat amputasi football ini gitu ya. Karena kalau mengawali pakai tongkat itu kan pegel juga sih Pak ke tangan. Tapi kalau misalkan kayak terbiasa ya secara general kayak sepak bola konvensional. Oh, oke, sepak bola konvensional gitu ya. Iya. Jadi 2019 itu langsung dipanggil gitu ya oleh pihak pusat Jakarta gitu ya, dan langsung gabung ke sana TC gitu atau gimana? Enggak, jadi hanya sekedar fun aja waktu itu. Oh, fun dulu gitu ya. Terus pada 2020 ada Piala Asia, tapi 2020, nggak jadi berangkat karena memang ada pandemi. Oh, pandemi gitu ya. Iya. Akhirnya pada tahun 2022 ada kualifikasi Piala Dunia di Bangladesh dengan anggaran seadanya gitu dari pihak manajemen. Alhamdulillah gitu, bisa lolos Piala Dunia. Nah, waktu kualifikasi Asia itu berapa tim waktu itu? 5. Jadi ada 2 grup. 2 grup gitu ya. Saya masuknya ke
Asia Timur. Ke Asia Timur. Berarti segrup dengan mana aja tuh? Jepang, Malaysia, Bangladesh. Jepang, Malaysia, Bangladesh, Indonesia. Iya, iya. Kita berapa kali menang tuh? Kita 2 kali menang lawan Malaysia. Berapa sama nol? Bangladesh. 5-0. Lawan Bangladesh kita menang 7-0. 7-0. Lawan Malaysia. Lawan Malaysia 3-0. Lawan Jepang. Kalah 2-0. 2-0. Berarti runner up grup gitu ya? Iya, karena memang kan Jepang punya pengalaman lebih gitu di kualifikasi sama Piala Dunia. Iya. Kemudian dari sana nggak ada semifinal atau apa untuk menentukan, hanya Jadi, kualifikasi aja itu? Kualifikasi yang menentukan siapa yang lolos. Cuma menentukan siapa yang lolos aja gitu ya? Oke, berarti lolos di Asia, kemudian ke Piala Dunia gitu ya? Nah, waktu Piala Dunia itu dari Asia apa aja, siapa aja? Asia Tenggara, Indonesia sih Pak. Indonesia, terus yang lainnya Jepang, Timur, Jepang, terus mana lagi? 2 sih, 2. Dari Timur Tengah nggak ada? Timur Tengah, Uzbek. Oh, Uzbek gitu ya? Uzbek, Wah, lumayan berat ya. Iran. Oh, Uzbek, Irak, Iran, berarti 5 gitu, makin Asia gitu lah, kurang lebih segitu. Ya, baik rekan-rekan, kita jeda dulu nih, tambah seru nanti kita cerita bagaimana keseruan di Turki gitu ya. Kita akhirnya dapat meraih posisi berapa, insya Allah setelah ini. Podcast Kang Teddy Menyapa, terus optimis. Ya, warga Bandung, saya Sinta ini masuk sesi yang paling seru nih, insya Allah gitu, sesi yang terakhir. Nah, kita ingin mendengarkan keseruan di Piala Dunia Turki yang menurut informasi dari negeri-negeri Eropa, kemudian juga Amerika Latin juga pada ikutan gitu ya. Kalau saya sih tim favorit pribadi gitu ya, ya Argentina lah gitu. Kadit mana? Kalau Piala Dunia? Piala Dunia di Spanyol. Spanyol? Wah, Spanyol. Argentina lah gitu, Messi gitu ya. Nah, di Piala Dunia berapa peserta yang ikut Piala Dunia amputasi ini? 24 negara Pak. 24 negara, berarti hampir sama dengan Piala Dunia ya? Iya. Piala Dunia itu kalau nggak salah hampir jumlahnya sekitar segituan gitu ya. Jadi 24 tim. Itu berapa lama? 1 minggu? 2 minggu? 10 hari. 10 hari ya? Berarti terakhir itu final tanggal berapa kemarin ini? Tanggal 9. 9 Oktober. Iya. Berarti masih hangat kene, Kang Adit baru pulang dari Turki gitu ya. Jadi merasakan Jet lag. jet lag negara yang luar biasa indah katanya, saya juga belum pernah gitu ya, antara Eropa dan Asia gitu. Kang Adit yang amputasi pernah ke sana, saya masih belum Kang Adit ya. Ya, kita ingin tahu juga, kita itu di penyisihan satu grup dengan mana saja? Kemarin dengan Argentina, Argentina pas atau ya, Inggris, Amerika. Jadi 4 tim satu grup gitu ya. Berarti ada 6 grup. Ada 6. Oh, nah lawan mereka kita dapat skor berapa aja nih? Wah, enggak. Menelan kekalahan di fase grup selama penyisian. Apa ya? Pelajaran berharga pisan gitu. Peran berharganya tuh paling yang harus diambil hikmahnya apa tuh? Dari penggunaan Tongkat gitu ya. Jadi kalau dari luar tuh pakai tongkat apa ya? Lebih tinggi gitu. Kalau kita selalu lebih pendek ya, karena memang balik lagi ke kenyamanan sih. Kenyamanan gitu sebetulnya Mbak ya. Tapi saya jadi nggak ragu gitu kalau misalkan kembali lagi main lagi gitu. Main. Tapi saya lihat selintas pernah ngelihat itu gitu ya, sedikit potongan film Kang Adit gitu. Gesit oke Kang Adit cepet. Ajelengan-jelengan lompatna lah gitu ya. Masih bisa pucat kecot gitu ya, bisa mengimbangi lah. Tadi lawan Argentina berapa kita? Kalah 3-0. 3-0. Terus lawan Inggris? 3-0 juga. 3-0 terus? Lawan Amerika 5-0. 5-0 ya, lumayan oke. Masih harus belajar deh berarti gitu ya. Masih harus belajar lagi, berarti di fase grup kita gugur gitu ya. Gugur ya, tapi kan menjadi pelajaran berharga. Nah, sebagai kapten timnas nih, ketika berhadapan dengan tim-tim kelas dunia lah gitu ya, dia punya nama lah, dengan namanya aja kita Argentina gitu ya. Terus lawan Inggris, wah mereka kan kampiun juara dunia lah kalau di ininya ya. Kalau lawan Amerika sih belum pernah mereka ada sejarah juara dunia. Sebagai kapten timnas dia apa yang
Kang Adit lakukan untuk lebih motivasi? Menurut saya mah sakitu mah elehna masih kene ya wajar lah gitu, nggak sampai ke 7-0, kan sampai 14-0 oke kita pernah menang kemarin mah 14-0 tah. Waktu usia 20 teh kemarin ya 14-0 gitu. Tapi kita masih di bawah 5 lah, masih Piala Dunia lagi ya. Kenapa kira-kira Kang Adit ininya memotivasi teman-teman? Dari jam terbang sih Pak kemarin. Jam terbang terus pengalaman kita mengakui kurang gitu. Karena kan banyak yang basicnya dari macam-macam gitu teman-teman ini. Bukan murni pemain sepak bola kayak Kang Adit gitu ya. Pernah di SSB lah dulu gitu ya. Jadi masih banyak PR, dasarnya pun masih harus diperbaiki. Iya. Tapi saya optimisnya ke depannya karena memang teman-teman sekarang kan masih muda gitu. Iya. Jadi masih banyak Teman-teman ini di tim amputasi rata-rata usianya berapa? Kang Adit kan 25 tahun ya. Masih pas wah, mantap-mantapnya lah gitu. Jadi masih banyak yang di bawah saya yang usia 21-an kemarin udah ikut Piala Dunia. 21, 22 masih banyak. Iya, masih potensial lah gitu. Potensial. Nah, yang Kang Adit lakukan memotivasi mereka gitu, sieun heula atau kumaha atau memang dipacok atau kumaha gitu, motivasi nanti ke teman-teman yang apalagi yang lebih muda. Motivasinya sih apa ya? Rajin lagi latihan, terus lebih dekat lagi dengan bola. Karena kan pemain sepak bola dekatnya dengan bola gitu, bukan sama wanita gitu. Masih jomblo kan itu? Terus gaduh Pak. Terus gaduh, terus nikah gitu? Dajan. Terus gaduh. Nu baper itu berarti ya. Oke, jadi terus memotivasi untuk terus meningkatkan kualitas latihan lah gitu ya ke depannya gitu, untuk bisa nanti kita berbicara lagi di tingkat dunia ini. Berarti kita ranking ke berapa kemarin akhirnya? Perebutan peringkat finish di ranking 22 nya. Wah, plus lah. Berarti luar biasa menurut saya ya. Timnas kita hari ini berada di peringkat 150 sebenarnya. 151, 153 ya. Nah, 153. Nah, tim amputasi kita peringkat 22 gitu ya. Ini prestasi yang harusnya menjadi pendorong gitu untuk kita semua lah gitu, terus apa timnas senior. Nah Kak Adit terakhir nih buat anak-anak muda kita nih ya, apalagi di era milenial, zilenial hari ini, Kak Adit juga termasuk generasi milenial gitu ya. Saran masukan agar pemuda Indonesia khususnya warga Bandung, kan Kak Adit ini teman-teman warga Parakan Saat ya, Kecamatan Arca Manik berarti ya, Kota Bandung pisan gitu ya. Ini menjadi inspirasi harusnya bagi kita agar bisa mencontoh, bisa berprestasi di tingkat internasional. Nah, Adit, kira-kira ini apa nih masukan motivasi buat anak-anak Bandung, terutama anak-anak mudanya? untuk teman-teman disabilitas ataupun yang non disabilitas, dari saya sih tetap semangat walaupun kita memiliki keterbatasan, ya manusia pasti punya keterbatasan, tetapi kalau misalkan kita punya niat baik terus berdedikasi dalam bidang yang kita inginkan, insya Allah kita selalu diberikan jalan dan insya Allah selalu diberikan prestasi. Itu aja sih. Jadi inti nama tetap semangat, optimis berarti. Ya, optimis. Jadi jangan pernah merasa pesimis gitu. Apa yang kita mimpikan, yang penting kejar gitu ya. Nah, seberapa harus kencang kita tuh Kak Adit, kira-kira nih latihan pernah sampai pingsan tuh latihan kemarin Piala Dunia gitu, sampai kumaha karena saking pingin bisa tampil di Piala Dunia gitu. Porsi latihan gimana? Porsi Dibanding dengan waktu di sepak bola biasa gitu. lebih berat sih Pak, Lebih berat kan ya? sekarang kan tumpuannya ke satu kaki, tumpuan badan. Terus lebih ke intelijensi. Oh, intelijensi ya. Soalnya kan kita harus pintar ngambil celah gitu. Sedangkan kita sekarang kan pakai tongkat. Pertama pengambilan keputusan harus cepat gitu. Terus Jadi tong loadingnya lama teuing gitu ya. Pengambilan keputusan teh harus cepat tapi terukur gitu ya. Terukur gitu ya. Tapi ya tadi konsepnya tong ragu-ragu oke gitu ya. Eta tong ragu-ragu ngambil keputusan. Dan tadi juga menarik, pakai di main bola kata Kang Adit tetap otak harus jalan gitu. Kita harus atur strategi, apalagi kerja sama tim gitu ya. Dan ini pelajaran
bahwa di era sekarang ini seseorangan teh hese sebetulnya mah gitu. Kita harus banyak teman. Kang Adit juga tadi niatnya ingin kumpul, ketemu komunitas gitu kan, kita saling curhat gitu kan ya, pasti nage kira-kira ini kita ke kondisi kayak gini, solusinya kayak gimana gitu kan. Jadi banyak hikmah yang bisa diambil. Ada lagi Kak Adit kira-kira tambahan? Cukup? Ya, rekan-rekan, insya Allah kita banyak mendapatkan inspirasi hari ini dari Kang Adit. Tadi saya lihat gitu ya, bisa dilihat lagi kan dengan keterbatasan beliau gitu ya. Ini ada kaki palsu tapi ternyata bisa diputar-putar, bahkan bisa ditaikkan ke luhur gitu. Putarnya bisa 360 derajat itu. Oh iya mah seberat. Wah. 360 derajat gitu kan diputar-putar. Copot mah. Copot sih. Wih kabumi. Oh, kamu punya sampah dari gitu. Nggak remote. Ya, Kang Adit. Jadi alhamdulillah banyak masukan, dapat inspirasi dari Kang Adit. Jangan pernah menyerah, seperti kata The Massive gitu ya. Tetap optimis dan insya Allah harapan itu selalu ada. Sekian podcast bersama Kang Teddy Menyapa. Terus optimis. Mangga Kweni dari Rian sampai di sini dan cukup sekian. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. 'Cause all these